bisa kita kelola. Menarik memang kalau dilihat misalnya di bagian bawah itu menyusun sistem evaluasi itu nilainya paling rendah. Karena mungkin sebagian Bapak Ibu walaupun sudah menggunakan e-learning Unja, tetapi mungkin belum sampai pada tahap melakukan evaluasi, ya, nilai segala macam. Padahal kalau Bapak Ibu mau tahu, anak itu mulai dari masuk kelas pertama kali sampai dia lulus dengan nilai A, B, C, D, E dan plus-plusnya itu semua bisa kita kelola di satu tempat. Jadi langsung daftar nilainya pun tahu gitu. Gitu ya. Jadi daftar nilai dapat segala macam itu bisa. Bahkan kalau kita nanti suatu saat mana tahu di masa yang akan datang kita konsisten, kita bisa kalau seluruh pembelajaran itu daringnya ada, maka anak itu bisa punya satu buku rapor gitu. Jadi kayak ibaratnya apa namanya itu transkrip mereka tapi secara daring gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Nah, tapi kalau saya lihat di sini memang kayaknya masih termasuk yang paling sedikit gitu ya. Oke, untuk supaya kita bisa mengatur waktu supaya jangan ini, saya kasih waktu 30 detik bagi Bapak Ibu yang belum, silakan. Ya. Jadi yang baru masuk Bapak Ibu, kita sedang diskusi awal ini. Apa namanya itu? Saya ingin mengecek Bapak Ibu kira-kira pengetahuannya atau keterampilan sudah sampai di mana dalam pengelolaan e-learning Unja. Nah, untuk mengisi ini, Bapak Ibu silakan buka HP-nya atau dari laptop juga bisa. Saya sudah share di chat, nanti sebentar lagi saya share sekali lagi. Alamatnya. Suara saya terputus-putus, Pak ya? Enggak, kalau dengan saya bagus. Bagus, Pak. Ya. Nah, ini kodenya Bapak Ibu, karena saya masih punya sekitar 3 pertanyaan lagi ke depan. Ya, itu kodenya. Nggak pakai spasi untuk supaya gampang bacanya aja. Oke. Ya. Baik, kalau sudah baru 27, tapi nggak apa-apa sih, kita lanjut saja. Masuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan keduanya adalah sama, jadi tolong di slide aplikasinya dari kiri ya. Kalau tadi adalah masalah pengaturan dasar, kalau ini adalah menyiapkan materi ajar, ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu belum mengunggah materi ajar? Kalau sudah tahu, geser dari kiri ke kanan. Oh, saya sudah sangat paham nih, geser paling kanan, ya. Kemudian, jadi Moodle itu Bapak Ibu nanti bisa kita gunakan untuk materi ajar. Jadi Bapak punya file PDF, punya file Word, ya, PowerPoint segala macam bisa dimasukkan ke sana. Selain itu Bapak Ibu bisa memberikan URL atau link ya, link website. Jadi kalau misalnya oh ada website nih anak-anak bagus nih untuk materi pelajaran kita baca, itu kita bisa letakkan di sana. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa menggunakan Moodle ini untuk e-learning ini untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau selama ini mungkin mengumpulkan tugas mungkin ada yang pakai WA, ada yang pakai email, ada yang mungkin harus tetap kumpul apa namanya hard copy-nya, itu sebenarnya bisa ditangani langsung. Bahkan yang bagusnya adalah kita tahu bahwa anak ini memang benar-benar permisi Pak, anak tahu bahwa dia sudah kumpul. Ya. Mohon izin bertanya. Ya, selama ini kan selama daring ini saya tuh sering menggunakan Edmodo sebelum tahu LMS ini. Ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kedua, sebagian besar saya bisa sedikit memahami. Apakah pengaplikasian Edmodo dan LMS itu sama? Seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya kalau prinsip dasarnya sama, betul Bu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang apa ya, Edmodo ya, terus apalagi Google Classroom ya, Google ada Classroom, ya. Saya pikir sangat banyak itu. Kemarin kita adakan semacam apa survei, ternyata Google Classroom dengan Edmodo itu yang paling top lah ya di atas. Nah itu prinsipnya sama aja Bu, prinsipnya sama aja, cuman mungkin mekanisme teknisnya yang agak sedikit berbeda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai Edmodo, sudah pakai Google Classroom, berarti Bapak Ibu sudah satu langkah lebih maju daripada tidak menggunakan sama sekali gitu. Cuman nanti mekanisme teknisnya saja yang perlu kita tunjukkan, tapi konsepnya sama gitu. Ya, salah satu. Tapi kalau Edmodo itu kan bedanya, Edmodo itu kan sebenarnya aslinya kan platformnya itu platform sosial media Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat komentar berseliweran di sana sini sambil juga materi tersedia. Ya, oke. Ya,
kita tunggu, saya kasih 30 detik. Gitu Bu ya, Bu Eva Iriani tadi Bu ya? Iya, iya. Oh iya, oke ya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, kita santai aja karena ini juga masih baru berapa ini? Ya, sudah 85, udah lumayan. Dedi mau nanya Pak Dedi. Iya, silakan Pak. Itu, Pak Erno. Kadang-kadang ini Pak, pada saat kuis itu kan berbarengan itu dalam satu kelas itu kan, atau satu angkatan itu kan sekitar 5 kelas, itu kadang-kadang lelet Pak ini ya jaringannya. Kadang-kadang itu yang membuat kurang semangat itu Pak. Kita di satu sisi kita mau mengedepankan tentang online, tapi sisi lain begitu pelaksanaan jaringannya nggak lancar. Seperti gimana itu kira-kira? Gitu ya. Oke Pak, jadi memang ya kita akui lah, artinya tentu pasti akan ada lebih kurangnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, ada nggak Mas Sauki nih, Sauki dari kedokteran? Karena di kedokteran itu yang saya tahu, kan kita pantau terus kan, itu setiap berapa minggu sekali itu waktu semester kemarin, genap itu, kan mereka mengadakan ujian blok itu. Ya, jadi pakai kuis. Itu sekali jalan sekian orang. Ya. Tapi mungkin bisa saja ada kemungkinan di tengah jalan macet gitu ya. Makanya tidak apa-apa kalau Bapak misalnya punya keluhan seperti itu, kita justru menarik untuk LPTK mungkin kan. Ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kita bantu ya, sehingga Bapak Ibu bisa dengan lancar. Kalau 5 kelas itu perkiraan berapa orang itu Pak? 5 kelas sekitar hampir 200 Pak. 150. Hampir 200 orang. Hampir 200. Hampir 200 ya? Iya. Ya. Terus 200 ya? Iya. Oke. Jadi akhirnya sekali jalan ya? Ya, Ya, awalnya sekali jalan, tapi setelah itu kita atur juga Pak jarak sekian, misalnya jarak berapa menit itu kan. Nah, itu pun masih ini juga kalau sekaligus mungkin karena faktor penggunanya terlalu banyak kan. Nah, setelah itu kita kita kali dengan nggak bersamaan, misalnya jarak berapa ini kelas ini, misalnya jam sekian sampai jam sekian, kelas berikutnya itu mungkin salah satu ini juga. Cuman kadang-kadang masih ini juga ada bermasalah juga. Itu aja kendalanya Pak. Kalau itu lancar sebenarnya enak sekali. Itu aja Pak. Ya. Nanti kita coba tanyakan juga ke LP3 kan, apa ada kemungkinan apa. Tapi saya pikir bandwidth-nya kan semakin dinaikkan itu biasa. Saya pikir kita cobalah Pak, mungkin akan menarik, kita ingin tahu nih kira-kira kalau kita paksa misalnya jangan 200 ya, kalau kita 500 bisa enggak kira-kira gitu kan. Tapi memang mungkin ya saya tahu mekanismenya kan, anak-anak itu kadang-kadang juga sering kita kan enggak kontrol ya, apa iya benar dia login, apa enggak berhasil, ngaku-ngaku enggak berhasil supaya dia enggak kena penalti atau apa seperti itu kan. Jadi mekanisme pengecekan itu perlu juga lah. Nanti kita coba cek Pak ya, kira-kira. Jadi betul Bapak Ibu, ini pengalaman Pak Yatno, saya yakin, dan banyak prodi-prodi lain itu yang dosen-dosennya sudah mulai memberikan kuis ya, atau tes lah. Nah, tes itu kan bisa dilaksanakan secara serempak gitu, artinya semuanya langsung mengerjakan pada saat yang bersamaan ya, dan bisa diukur waktunya, misalnya hanya boleh dikerjakan dalam waktu 1 jam. Kalau saya nih Pak Yatno mungkin satu trik dari saya untuk artinya kan kita tidak mau sampai merugikan mahasiswa kan, maka biasanya kalau saya memberikan kuis itu saya berikan waktu lebih lah gitu. Jadi misalnya gini, asumsi kita 60 menit selesai ya, itu kita jangan kasih bulat-bulat 60 menit, mungkin ditambah sedikit 15 menit, jadi 75 seperti itu, 70 menit ya. Dan anak itu sebenarnya gini, kalau mereka belum login, pokoknya belum jam gitu ya, maka dia tidak dihitung belum. Jadi dia hitung 70 atau 60 menitnya itu dari mulai dia klik siap untuk mengerjakan kuis. Ya. Nah, jadi kalau saya gitu, jadi artinya ada mekanisme ada mekanisme kita untuk membantu anak-anak. Karena mungkin juga masalahnya bukan salah mereka lah, kira-kira gitu kan. Tapi ada juga, saya yakin ada juga tuh kan, kita pernah tuh pelatihan berapa kali Pak ya. Terus ada yang bilang ini macet nih gini. Tapi kalau kita biarin sedikit sebentar aja, kita paksa, selesai juga ternyata gitu. Jadi artinya mungkin bisa juga bukan mau curiga, tapi mungkin dalih bisa juga kan, berdalih gitu ya. Baik, ini sudah 30 orang, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu.
Ya, nah ini mungkin bahkan lebih kompleks lagi ya. Jadi di e-learning kita itu kita bisa membuat presensi, kita bisa membuat forum pengumuman, ya, kita bisa buat diskusi, kita bisa buat chat room gitu untuk anak-anak. Bahkan kita bisa melakukan grouping, pengelompokan anak ke dalam grup-grup gitu ya. Kemudian bisa membuat survei. Jadi Bapak Ibu sudah selesai, oh saya mau tahu kira-kira tampilan saya seberapa jauh gitu ya. Nah, bahkan kita bisa membuat blog. Blog itu jadi kalau kita tidak perlu blog di luar lagi, tidak perlu pakai WordPress segala macam. Jadi semua tersedia. Nah, Bapak Ibu diberikan sebentar nih saya tutup rupanya. Ya, kita buka. Silakan Bapak Ibu digeser slide-nya. Seberapa tahu saya terhadap modul-modul ini. Pak Dedi, Ya, boleh tanya Pak Dedi? silakan Bu. Ini ya. tadi kan Pak Dedi berbicara tentang kuis. Nah, itu kan kuis untuk objektif. Kalau kuis untuk esai bisa nggak Pak Dedi? Tolonglah. Soalnya sebelumnya kan sulit kalau saya memberikan tes Bisa Bu. esai. Nah, itu tolong mungkin itu ada Bisa. untuk esai gitu. Oke, bisa Bu, bisa. Misalnya Bisa. kayak gitu. Bisa Bu, cuman memang penilaiannya harus manual kan? Benar. Ya, penilaiannya manual, jadi Ibu harus nilai satu-satu gitu. Tapi bisa. Nanti saya tunjukkan. Bisa serempak gitu dilaksanakan seperti yang tes objektif gitu. Bisa Bu, bisa. Sama dengan mereka ngumpul kertas gitu ya. Jadi kan Ibu di kelas kan, Ibu kasih 1 lembar kertas isinya 5 soal gitu ya. Terus mereka harus menjawab dalam waktu sekian menit gitu kan. Terus dikumpul. Jadi kan Ibu periksa kan manual satu-satu. Maksud gitu, saya ya. begini Pak. Si A misalnya si A nomor 1 betul atau memantau mereka itu bahwa dia betul-betul kerja sendiri-sendiri. Ya kalau kerja sendiri itu relatif Bu, kita memang agak sulit lah ya untuk memastikan bahwa anak ini tidak tidak mencontek misalnya kan. Ya, mungkin agak susah. Cuman kan kita tahu bahwa anak itu login jam sekian dari jam sekian. Mungkin tambahan Pak Dedi, mungkin soalnya yang harus semuanya diacak sehingga pada saat mahasiswa itu pada waktu bersamaan itu soalnya tidak sama. Jadi mungkin itu pengacakkan itu dibuat seperti itu dalam pilihan soal esainya itu. Soalnya juga diacak dan juga nomornya berbeda semua pada saat waktu yang bersamaan. Iya. Bisa ya. Bahkan begini kalau yang saya lakukan itu Pak, bahkan multiple choice pun kita gitu kan. Jadi misalnya gini, saya ingin anak menjawab 10 soal Pak ya, 10 soal pilihan berganda kan, ABC ya. Nah, saya enggak bikin 10 soal Pak, saya bikin 30. Iya. Bank soal, jadi ada bank soal kan. Nah, nanti ketika dia muncul, yang muncul itu betul-betul berbeda. Soalnya pun berbeda Pak. ABC-nya pun berbeda gitu. Nah, essay tadi juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu Teis tadi ingin memberikan 5 pertanyaan gitu ya, jangan bikin 5, bikin 15 misalnya gitu kan. Mungkin ada kisi-kisinya kan. Misalnya untuk sub CPMKA itu ada 3 macam soal. Jadi kita punya seri soal gitu. Nah, begitu dikerjakan anak-anak, waktu sama, bahkan mereka boleh duduk sebelah-sebelahan, soalnya belum tentu sama gitu. Nah, itu mengurangi lah ya, mengurangi efek masalah mencontek. Tapi walaupun memang enggak 100%. Ya, kalau offline saya sudah melakukan seperti itu Pak Dedi. Untuk offline di dalam kelas. Di online bisa juga ya. Tapi yang ini yang daring kayak gini saya belum paham
kayak mana pelaksanaannya. Oh, oke. Baik, Bu. Nanti kita akan tunjukkan cara mengacak soal, Bu, ya. Cara mengacak soal dan memantau, memastikan mahasiswa kita itu bekerja sendiri. Nah, itu berusaha. Oh, kalau bekerja sendiri sulit tuh, Bu, sebenarnya. Mungkin mekanismenya ditambah nih. Saya pernah lihat ada ujian di UI itu, anak-anak itu sambil ujian dia disuruh foto dulu gitu. Seperti itu. Ya. Pakai foto di kamera gitu. Tapi itu sulit lah gitu. Cuman kalau mau sedikit advance bisa juga, Bu. Jadi misalnya kita mengecek IP address-nya dengan asumsi anak itu kalau dia duduk sebelah-sebelahan kan dengan satu wifi yang IP address-nya juga sama gitu. Itu bisa kita. Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam ya Pak Supri. Iya. Ini saya mohon maaf baru masuk. Karena ini kan ada kuis tadi ya. Semacam apa tadi ini? Survei kecil ya. Jadi kalau menurut saya karena peserta ini, partisipan ini sudah ada berapa orang? 103 orang ini pengetahuannya beragam. Sebaiknya saya supaya pengetahuannya sama karena kita ini kan antisipasi perkuliahan daring semester ini. Iya, betul Pak. Sebagian partisipan ini sudah ada maju ke depan ya. Jadi supaya lebih bagusnya dimulai saja dari awal gitu. Iya Pak, makanya saya kan sambil nunggu yang Bapak Ibu yang lain. Kalau Pak Dedi mulai nanti dari tengah, yang orang yang baru mulai ikut kebingungan sendiri. Jadi walaupun misalnya betul Pak. Paham, dimulai dari awal mungkin paling tidak mengingatkan kembali kan. Betul. Saya pikir bagus dari awal semua. Ya, betul Pak. Terima kasih. Saya kan ngecek nih Pak. Jadi artinya kalau misalnya nilainya rendah kan asumsinya kebanyakan tidak tahu kan kira-kira begitu ya. Jadi saya bisa ngukur kita mulainya dari mana. Jadi para peserta tolong diisi 0 semua. Ya. Enggak lah, kita kan pengen tahu juga Pak ya. Masa kalau 0 semua ya. Itu. Ya, oke. Pak Supri itu sudah nomor 5 terus Pak. Sudah 5 semua ya. Dia itu Pak Supri itu. Ya, mungkin kita tutup dengan diskusi. Jadi silakan Bapak Ibu, saya akan buka slide terakhir itu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu punya pertanyaan itu silakan dituliskan di situ. Kemudian tolong like pertanyaan teman-temannya yang menurut Bapak Ibu, Bapak setuju, oh saya mau tahu itu juga gitu seperti itu ya. Jadi silakan ajukan pertanyaan. Itu boleh 2-3 kali itu Bapak Ibu. Silakan tuliskan pengetahuan dan keterampilannya yang ingin Bapak Ibu pelajari sekarang. Ya. Oke. Misalnya tadi Bu Teis bilang saya ingin tahu bagaimana caranya kuis itu soalnya diacak, ya. Boleh, silakan. Kuis interaktif, oke. Kan? Mungkin ingin mengetahui segala sesuatu. Oh ya, lumayan ini. Bagaimana cara membuat kuis interaktif ya tadi? Oh, ini yang ketiga, bagaimana membuat kuis interaktif? Oh sama ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi buat pertanyaan, survei, ya oke, bagus. Survei itu artinya bisa kita ingin mengetahui respon anak-anak terhadap pembelajaran kita ya, evaluasi akhir. Sama kuis interaktif, apakah pemakaian e-learning memakan kuota besar bagi mahasiswa? Nah ini kalau ditanya kuota, dia sebenarnya relatif lebih ringan daripada kalau kita minta anak-anak zoom-zooman, misalnya apa namanya itu 1 jam lah misalnya per pertemuan ya. Karena dia utamanya memang berbasiskan teks, Pak Ibu, jadi memang kuotanya jauh lebih hemat. Makanya kita ingin memberikan ini karena tujuannya kita tahu bahwa anak-anak kita memang akan butuh
dukungan kan. Bagaimana membuat kuis, oke. Berarti soal menggunakan gambar, oke. Jadi untuk membantu mahasiswa menghemat kuota, tapi tetap kena materi yang diajarkan, bagus ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus itu. Ya, yang ingin kita jawab justru adalah itu, gitu kan? Bagaimana menghemat kuota? Ya. Menghemat bukan berarti tidak keluar sama sekali, Pak Ibu ya. Harus tetap keluar, tapi kan ada balance-nya. Kalau orang ekonomi itu kan bilang harus ada BIP-nya kan. Kuota yang dikeluarkan apakah sepadan dengan ilmu yang didapatkan, kan itu pertanyaannya. Menarik, gambar menarik. Makanya kuis bentuk esai sendiri dan berkusilah mengerjakan kuis. Pembelajaran menarik ya. Bersifat sinkronos ya. Kalau yang saya lakukan sekarang ini kan sinkronos ya namanya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi ini, nanti boleh dikulik-kulik ya, namanya Mentimeter. Ini kita bisa berinteraksi seperti ini Bapak Ibu. Jadi daripada nanya anak satu-satu ya kan, kita bisa buat kuis seperti saya ini, itu sinkronos kan. Langsung kita tahu hasilnya dan bisa kita gunakan sebagai pemancing diskusi ya. Namanya Mentimeter ya. Alamatnya mentimeter.com. Kalau Bapak Ibu cek di YouTube channel saya juga ada video satu untuk cara membuat Mentimeter, pertanyaan dengan Mentimeter ya. Oke. Jadi kita itu sekarang ini apa namanya itu mulai harus produktif kan. Jadi saya dengan teman-teman itu kita lagi rajin-rajinnya bikin konten-konten di YouTube. Jadi YouTube channel saya, YouTube channel LP3M, LPTIK itu juga jauh lebih maju lah gitu ya, dalam artian mereka banyak sekali sudah mengerjakan apa namanya itu video-video tutorial. Jadi Bapak Ibu kalau ini nih pertemuan yang seperti ini yang langsung ini mungkin tujuannya untuk konfirmasi aja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa nonton dari video-videonya ya. Membuat jawaban esai otomatis dan terbatas. Kalau esai otomatis itu masih berat Bapak Ibu ya. Tapi kalau bahasa Inggris bisa, bahasa Inggris bisa. Ya. Bahasa Inggris bisa, tapi juga kalau kita yang mempelajari tentang testing gitu ya, itu kita tidak terlalu yakin bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia jelas tidak bisa. Ya, semoga di masa yang akan datang gitu. Itu saya coba membuat otomatis tidak bisa-bisa Pak Dedi. Apa bedanya? Ya Pak? Yang otomatis buat tadi apa, itu, Pak? yang otomatis tadi itu paling tidak yang essay terbatas. Bisa nggak kira-kira? Kalau short answer bisa, jawaban pendek, satu kata, dua kata ya, bisa. Apa bedanya buku dengan file? Oke, ini pertanyaan sudah teknis ya. Nanti saya tunjukkan buku dengan file. Apakah dosen disupport oleh universitas dengan kuota? Nah, itu jangan ditanya ke saya. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Ya. Mantap. Apa saja kelemahan sistem pembelajaran daring dibanding offline? Ya, yang pastinya interaksi. Mungkin Bapak Ibu kan senang sekali dengan interaksi secara langsung dengan anak-anak, ya bisa ketawa ke TV, walaupun sebenarnya bisa kita ganti juga ketawa ke TV-nya kan, pakai emoticon misalnya gitu. Tapi memang interaksi itu saya pikir yang salah satunya. Kemudian biaya ya, tapi biaya itu relatif. Anak-anak kalau sekarang dia pakai e-learning, dia habis duit di kuota, tapi dia tidak habis duit di jajan. Kalau kita yang orang tua tahu betul itu, ya kan? Jadi kalau ditanya pakai uang, sebenarnya apapun kita kerjakan itu pakai uang, cuman mungkin beda alokasi aja. Ya kan? Kalau dulu kita kalau ke kantor banyak keluar dana untuk ongkos bensin segala macam, sekarang udah diganti ongkosnya diganti bayar kuota kan. Yang jelas Pak, kos-kosan sekarang pada kosong. Paham e-learning dari mana? Oke. Iya betul Bu, betul. Ya. Mungkin dialihkan ke tempat yang lain gitu kan. Baik ya, kita tutup dulu sehingga kita bisa langsung masuk ke materi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat tadi dari depan, memang sebagian kita ini mungkin belum terlalu paham ya. Kalau dilihat misalnya, tapi ada juga yang jawab sudah sangat paham gitu kan. Ya. Ini itu Bang Supri tuh, Bang Supri sudah paham ya. Sangat paham. Kemudian ya, Pak Supri. Apalagi bagian sini, ini agak sedikit lebih kompleks ya.
Ya, nah di sini yang mungkin paling lemah tentunya karena memang ini sudah agak lanjut ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Jadi mungkin ya. Hilang. Oke, nah ini saya sudah akan share yang baru halamannya. Jadi ini adalah halaman e-learning Unja, Bapak Ibu, ya. Nah ini adalah apa namanya itu? Artinya ada di e-learning. Halo? Halo? Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, jadi alamatnya di e-learning.unja.ac.id. Seperti saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui belajar mandiri ya, LPTIK ini sudah menyediakan banyak sekali informasi. Di sini misalnya Bapak Ibu bisa apa namanya itu unduh panduan penggunaan e-learning, ya. Jadi apa? Sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari panduan itu di sini letaknya. Oke. Kemudian termasuk di sini ada menu layanan, gitu ya. Nah, layanan ini di sini Bapak Ibu lihat ada video pembelajaran, ya, ada training dan segala macam. Ini bisa ditonton, bisa di di samping kita juga belajar yang melalui training-training atau pelatihan-pelatihan LPTIK dan LP3M, ya. Jadi secara mandiri bisa. Nah, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah punya akun semua di sini ya. Ada yang sampai sekarang belum punya akun? Sudah Pak Didi. Saya belum, Pak. Belum. Sudah Pak ya? Saya sudah, belum, sudah. Oh, banyak yang Mohon belum maaf, Pak. ternyata. Oke. Akun e-learning khusus ya, Pak? Ya, akun e-learning itu Bapak Ibu, sebenarnya semua dosen Unja itu sudah langsung dibuatkan akun oleh LPTIK ya. Dari awal sudah dibuatkan, sudah lama itu sudah, saya tidak tahu program sudah berapa lama. Yang jelas Bapak Ibu itu sebenarnya seharusnya semua sudah punya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang memang baru hari ini mulai oh ada ya begitu seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu dipersilakan nanti boleh mengontak LPTIK untuk tanya dulu gitu. Saya sudah punya akun apa belum gitu. Oke, nanti mereka akan bisa bantu carikan. Pak Didi, ada pertanyaan Pak Didi. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa menghubungi. Pak Didi pertanyaan. Ini apa ada perubahan fitur baru ini Pak, Ya, di semester kemarin? Ada fitur baru ini perubahannya ya? Yang di Ya, sini. Pak. Kalau dari luar Ya, ada tampilannya perubahan tidak banyak berubah itu Pak. Tidak banyak berubah, tapi ada perubahan dari semester kemarin ya Pak ya? Beberapa modul di dalamnya ada Pak ya. Oh ya, makasih Pak. Tapi kalau secara umum tampilannya tidak masalah, sudah sama aja Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ya Pak ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin kita tidak bisa bantu itu sekarang, tapi nanti Bapak Ibu langsung boleh hubungi LPTIK atau hubungi prodi masing-masing, karena di prodi itu sudah kita tunjuk kemarin namanya course creator. Ya. Jadi course creator ini istilahnya pengguna yang berada di level sedikit lebih tinggi dari pengguna umum, karena mereka yang bisa membuatkan kelas di e-learning kita ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan hubungi. Harapannya gini, kalau mau supaya rapi, kemarin udah bilang juga, tolong dikumpulkan secara kolektif. Misalnya prodi A nih ada 20 orang dosen, ada 5 yang belum. Nah, catat namanya siapa saja, nanti kita coba bantu. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau coba juga, caranya begini, coba klik masuk ya. Jadi paling atas itu ada log masuk. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silakan isi dengan username dan passwordnya itu NIDN Bapak Ibu. Ya. Oke, sebentar saya hapus dulu coretan saya ini. Ya. Nah, ya, oke ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke login di sini, ya. Jadi loginnya di sini, di bagian paling atas kanan, saya tunjukkan. Ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau belum punya sama sekali, kalau mau coba dulu boleh hari ini, silakan coba dengan masukkan nama pengguna,
dan password itu diisi dengan NIDN Bapak Ibu. Ya, isi. Coba, kalau tidak berhasil, nah itu baru hubungi course creator, daftarkan bersama-sama, nanti coba kita bantu dari LPTK juga nanti akan bantu. Silakan masukkan data-datanya, ya, jadi kita tahu. Oke. Ya, baik. Kalau kita asumsikan sekarang gini, Bapak Ibu, sebagian besar mungkin sudah pernah masuk, ya. Jadi caranya kita akan masuk dulu ke kelas. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akun Bapak Ibu, ya, dari mana tahu tandanya adalah di bagian paling atas itu nanti Bapak Ibu bisa lihat nama Bapak Ibu. Kalau foto belum ada, kalau belum diisi ya, nanti bisa diisi sendiri. Oke, jadi silakan. Ya, nih, ya, ini tanda kita sudah login. Nah, kalau Bapak Ibu sudah login atau masuk ke dalam e-learning Unja, nah, langkah berikutnya adalah membuat kelas, ya, membuat kelas. Nah, tidak semua dosen itu punya hak atau wewenang untuk membuat kelas. Yang bisa membuat kelas itu yang namanya kita sebut sebagai course creator. Sebentar, jadikan saya, ya. Jadi yang bisa memasukkan Bapak Ibu ke dalam kelas itu namanya course creator. Oke, tetapi Bapak Ibu juga bisa meminta, ya, meminta kepada course creator ini membuatkan kelas. Jadi cara mekanisme yang kita sarankan itu untuk sekarang ini adalah mekanisme manual namanya. Jadi kalau manual itu Bapak Ibu datang nih, misalnya siapa misalnya Pak, kalau Pak Jodian di prodi apa Pak? Biologi, Pak. Biologi itu siapa kemarin ya? Despaur, Pak. Despaur. Despaur ya, Despaur Natalia. Sama Erik. Silakan tanya ke sama Erik tuh. Dan Erik ya. Erik. Iya. Erik Sanjaya ya. Jadi silakan tanya, tolong kami mau buat kelas misalnya pengantar biologi misalnya gitu, apa namanya gitu kan. Nanti mereka akan buatkan dan mereka akan tunjuk Bapak sebagai peserta sebuah kelas gitu ya. Nah, kita asumsikan itu sudah dikerjakan sekarang. Saya ingin Bapak Ibu lihat saja dulu ya. Kelas itu kalau baru dibuat, ya. Sebentar saya. Pak Dedi boleh nyelasikin nggak? Ya silakan Pak, sambil saya cari. Ini juga. saya sudah masuk ke akun saya. Lalu saya masuk melalui fakultas itu. Dalam fakultas saya cari FKIP, saya cari prodi S1 Pendidikan Kimia. Lalu saya cari mata kuliah saya. Udah ketemu, tetapi dosen yang diisikan tuh baru 1 orang. Padahal kami tim 3 orang Pak Dedi. Oh iya. Ya, jadi kalau tim itu Pak, jadi yang bisa memasukkan itu course creator Pak. Ya maksudnya memasukkan nama dosen lagi, 2 lagi. Iya. Oh. Ya. Oke. Misalnya gini, kita cobakan aja langsung enggak ya? Iya, iya. Kimia Pak ya? Iya. Kimia S1. Iya. Nama mata kuliahnya? Metode penelitian pendidikan. Bawa lagi. Penelitian pendidikan. Terus, nah itu. Ini ya? Ya. Oke. Ya. Nah ini kita contohkan saja. Jadi ini, ya Pak ya, kalau saya pakai jadi contoh Pak ya? Iya. Jadi ini kan satu kelas yang baru dibuat nih. Jadi yang buat itu bukan Bapak Ibu, tapi namanya course creator atau di atasnya lagi ada namanya manajer. Nah itu di masing-masing fakultas dan prodi itu sudah ada orang-orangnya. Ya. Nah jadi setelah mereka membuatkan, Bapak akan menerima kelas yang seperti ini. Ya, isinya kosong, baru topik-topik saja gitu kan. Nah ini judul yang Bapak Ibu minta itu. Nah saya akan masukkan partisipan baru. Ya di sini. Iya masukkan. Ya, sambil jalan, Bu Yusnidar ya? Udah, Yusnidar sudah. Nah, satu lagi saya, ini Pak Didi, apakah kalau ada 3 kelas, berarti apa 3 kelas juga dibuat? Ya, jadi yang kita sangat sarankan Pak, ini kita mulai mendorong supaya satu mata kuliah itu cuma punya satu kelas. Walaupun ada 3 paralel. Ya, jadi yang kita sangat sarankan Pak, nanti membedakannya gimana antara ketiganya? Nanti di grouping memang cuma ada satu kelas. Satu kelas. Walaupun ada 3 paralel. Iya. Oke. Nanti membedakannya gimana antara ketiganya? Nanti di grouping memang Pak, memang ada. Grouping ya. Oke. Muhammad
Nah, itu nama beliau saya tahu karena belum ikut latihan kemarin. Ya, jadi ini kira-kira kalau Nama Bapak saya Ibu mana nanti, Pak Dedi? Nama saya belum masuk. Bapak course creator harusnya sudah bisa masuk Pak. Enggak, itu kan kayak satu Pak. Saya course creator di S2. Nah, ini kan gitu S1. ya. Oke. Tapi yang bikin kelas ini siapa? Enggak tahu kemarin, mungkin yang course creatornya kan Bu Aulia Sanova dengan Bu Zurweni. Oke. Sebentar ya. Haris. Effendi. F-nya 2. EFF. ENDI. Enggak ada. HSB, enggak ada Hasibuan HSB. Ini DN tadi Pak? Oh, enggak ada sih. Coba ini DN. Ya. 00 23 01 73 itu ada itu. 01 Tapi Revis Astra 73. namanya. Oh iya. Lagi 01 73 02 02. 02. Enggak ada ya. Kalau enggak NIP 19 73 23 01 01 23. Enggak ketemu, tapi saya tahu Bapak ada itu nama akunnya itu. Nanti saya cari Bapak ya. Akun saya sudah saya buka ini. Hah? Atau saya tutup dulu akun saya? Ya Pak Aris, tutup dulu Pak. Oh, Bisa salah. sekali buka. Saya tutup dulu ya akun saya ya. Itu tidak masalah sebenarnya. Ditutup aja Pak Aris. Iya, saya tutup dulu ya. Ya. Oke, saya tutup dulu. Ya, udah. Ada ya. Saya udah log out. Udah log out, Pak Pak. Didi tadi, Pak Jodion Pak, bukan Pak, sebentar Pak. Pak Didi. Iya Pak. Coba Pak Jodion. Iya, Pak Jodion yang apa? Yang belum. Cari nama Jodion ya. Ah, ini ada Ya. nih. Saya juga sudah Ya kan? sudah berperan sebagai kreator kalau nggak salah Pak. Iya. Coba ke bawah. Terus jadi. Ke bawah. Ini mahasiswa nih. Ya sudah semua masuk Pak. Ah, itu ada tuh. ini panjangnya ini. namanya. Ah ya, sip. Oke, udah. Itulah. Ya. Nah, itu untuk mata kuliah Namanya tadi. panjang nih. Ya, Untuk mata kuliah. ya. Tadi. Metodologi penelitian ya. Nah, sudah. Jadi udah. ini kita asumsikan saja Bapak Ibu ya bahwa mungkin Oke. tidak rata semuanya, tapi sekarang kita sudah masuk ke dalam satu kelas. Pura-puranya lah saya numpang nama Pak Aris. Ya, dulu ya, Jadi silakan, saya Pak Aris, silakan. ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Pertama, kita bisa menambahkan materi, ya. Apa itu materi? Bisa berbentuk file PDF, Word dan segala macam, ya. Yang kedua, nanti kita bisa menambahkan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita coba satu persatu dulu. Bapak Ibu kalau sudah berada di sini, ya, ada beberapa menu yang Bapak Ibu mesti tahu. Gitu. Pertama, untuk menambahkan materi atau kegiatan di konten sini, itu ditambah itu, kita mulai dari yang sebelah kanan itu, ada setting, ya, gambar gear, gambar gerigi itu. Ya, gear. Oke, kalau kita klik panah bawahnya itu ada banyak menu ke bawah. Yang penting kita sebagai dosen itu dua ini Pak, 1 dan 2. Ya, 1 itu edit setting atau nama lainnya mungkin ubah pengaturan gitu ya, karena ini kan kita bisa sesuaikan mau Inggris atau Indonesia. Oke. Nah, yang kedua itu Tapi menu harus yang hidup kedua dulu penting Pak, mau diubah. adalah namanya turn editing on ya. Jadi ini yang nomor 2. Jadi 1 dan 2 ini paling penting Pak. Ya. Harus dihidupkan Sekarang dulu, kita Pak. ingin menambahkan materi. Ya betul Pak, betul ya. Harus hidup dulu. Jadi dulu kalau Pak, kita mau editingnya. menambahkan menu, betul ya. Kita klik dulu turn editing on. Iya. Betul Pak. Ya. Nah, oke. Kalau sudah, nanti bedanya adalah kalau sudah ada tanda-tanda simbol-simbol icon-icon seperti ini, itu berarti dia sudah siap untuk ditambahkan materinya. Tekan topik. Ya, siap tambahkan materinya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan satu file PDF lah gitu ya. Saya coba lihat ada enggak saya file di sini. Oke, ada satu. Ya. Jadi untuk menambahkan materi, Bapak Ibu tinggal klik Add Active ya. Jadi di mana saja terserah, nanti kan kita bisa atur kembali, tapi tambahkan dulu materi. Jadi caranya klik tombol tambah ini, ya. Add Activity or Resource, klik. Oke. Kemudian di sini ada berbagai macam modul ya, namanya kita sebut modul Bapak Ibu. Nah, modul ini yang penting itu salah satunya adalah dokumen atau file. Jadi kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, oke,
ada namanya file. Ya, ini saya tunjukkan, ada namanya file. Sebentar. Ini ya, jadi menunya namanya file. Jadi Bapak Ibu klik di sana di file itu, ya. Kemudian bawahnya ada tombol add, tinggal Bapak Ibu klik add. Ya. Nah, sudah. Yang perlu diisi di sini hanya dua, Bapak Ibu. Dua, satu judul. Ya, judul. Misalnya judulnya adalah materi 1. Materi 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah file itu sendiri. Jadi filenya harus di-upload ke sini, Pak. Jadi caranya kalau suka main drag and drop, itu tinggal drag and drop saja. Tapi kemarin ada yang bilang saya kurang suka dengan drag and drop. Oke. Caranya adalah klik tombol add ini yang ada gambar kertas ini. Ya. Klik. Kemudian kita pilih menu di antara yang banyak ini, pilih namanya upload file. Ya, upload file. Kemudian choose, pilih. Ya. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti biasa kalau Bapak Ibu mengunggah file kan. Nah, kita cari filenya di sini. Misalnya saya ingin cari file ini ya. Ini contoh saja ya, nanti saya hapus. Jadi pilih ini, klik open. Oke, kalau sudah namanya akan muncul di sini. Oke. Kemudian yang lain abaikan saja, enggak usah diapa-apain, biarin aja, tinggal klik upload file. Oh, save as itu juga enggak usah diisi ya, Pak ya? Enggak usah, Pak, Bu ya. Itu kecuali kalau Ibu mau merubah nama filenya, kalau enggak usah. Ulang sedikit, Dad. Jadi dua itu aja. Ulang sedikit, Dad. Upload, nanti saya ulang lagi, Pak. Nah, iya, nanti diulang, minta tolong, Pak. Nanti ulang lagi. Tinggal di bawahnya save. Simpan ya. Nah. Oke, satu kali. Saya ulangi sekali lagi, Bapak ya. Apa tadi? Masih ingat? Pengumuman itu diisi. Add activity, ya. Add activity. Cari file ke bawah, thread. Ya, biasa paling bawah itu, termasuk paling bawah. File. Ya, kelompok resource. Oke, file. Kemudian klik add. Add, oke. Kemudian apa yang diisi? 2. 1, judul ya. Nama. Nama judul. Judul materi. Supaya anak-anak bisa tahu, oh ini baca judul materi. Ya. Kalau saya nomorin itu biasanya saya nomor 1, 1, 1, 2. Jadi anak-anak tahu baca-baca materi 1, 2 nak gitu. Ya, tapi itu mekanisme aja. Yang kedua yang perlu diisi adalah filenya itu sendiri. Jadi bagian judul ini ke bawah sedikit ada namanya select file. Ya, klik add files. Kemudian pilih upload namanya. Ini okay. Kemudian choose attachment, ada attachment di sini. Ya, choose. Ya. Choose. Kita cari filenya, saya panggil file yang lain lah, misalnya file LMS Unjal. Ini aja ini ya. Ini contoh saja. Nanti saya hapus nih Pak Aris ya. Iya. Contoh aja. Oke, klik open. Sudah, jadi sudah di-upload file ini. Ini nama filenya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada. Nah, sudah? Tanda dia sudah itu di sini ikonnya muncul. Ini PPT kan? Nah, kalau PPT ini, kalau PDF ya PDF. Udah 2 itu aja. 1 judul, 2 file. Selesai, save. Nah, kita sudah punya 2 file. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ulang-ulang materi. Nah, disinilah kegunaan topik ini Bapak Ibu. Jadi topik itu biasanya kita gunakan untuk mengelompokkan gitu. Ke dalam sebentar Pak Dedi. Tema-tema. Ya, silakan. Ini kan ada topik sampai 16 ya. Kalau 16 kali pertemuan. Betul ya Pak. Itu ya. Kita isi ke 16-nya. Gitu. Bisa saja Pak. Boleh saja. Topik Pak di belakang Pak. Ya. Ya. Kalau di sini diatur cuma sampai 16 paling ini banyak. kan sifatnya asinkronus. Ya, nanti kan. Nah, ya betul. Artinya tidak interaktif kan. Jadi artinya kan bisa kita isi ke 16 topik itu kita isi materinya sampai habis. Nah, lalu kita tinggal memanggil mahasiswa kuliah sesuai jadwal, bisa begitu. Bisa. Ya, betul ya. Betul. Jadi kita bisa berlang-lang buana kan, karena dia baca kan kapan aja. Betul. Nanti tugas kita tinggal mengelola aturan kapan deadline-nya ya. Mahasiswa saja kan. Mengingatkan dan memberi nilai. Ini saya tunjukkan satu contoh yang gitu ya. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa seperti memberi nilai ini apa juga wajib lewat
lewat e-learning Unja ini, apa tidak bisa dengan sistem yang lain, misalnya setelah Misalnya apa? kuliah, misalnya kita sudah kuliah sesuai ini ya, sudah selesai, materi sampai, tugas sudah selesai, lalu nanti ujiannya mungkin dengan sistem cara kita sendiri, apa boleh? Ya, sebenarnya kan itu diskresi dosen, Pak. Silakan Bapak mau gimana caranya kan? Ya, tapi kan maksudnya kita menjelaskan begini, asumsinya bahwa ini kan kita sudah punya aplikasi yang bisa mengerjakan hampir semua tugas gitu, dosen. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak masih mau juga, saya mau pakai quiz, pakai Google Form misalnya, ya itu tidak masalah juga saya pikir. Boleh gitu ya. Jadi kalau mau saya tunjuk, ini adalah model yang saya tampilkan. Ini contoh kira-kira gambaran kita itu nanti. Iya, makasih Pak Dedi. Jadi ini materi 1, ya, topik 1. Nah, ini semua kegiatan materi. Ada kegiatan kuis, ini ada tugas. Nah, seperti itu. Ini materi 2 tuh sampai ke bawah. Kira-kira. Nah, itu idealnya, tapi kan Bapak Ibu pasti punya pilihan sendiri kan? Belum lagi nanti ditanya, loh kami harus ada praktek ke lapor nih, nggak bisa di sini, ya udah, berarti harus dikombinasikan. Gitu loh. Ya. Cuman kan asumsinya begini, kalau saya bisa mengerjakan di satu tempat, kenapa saya harus punya banyak tempat gitu, seperti itu. Ya kan? Gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi sebelum lanjut, kan mohon bentar. Ini mengenai satu kelas yang dibuat di e-learning, tetapi untuk mewakili beberapa kelas paralel, sementara kan tim dosennya kan itu nggak sama, Pak Dedi. Kenapa tidak dipisah-pisah aja? Kami ada 3 kelas, sementara timnya itu beda-beda. 2 kelas saya dengan Bu Yusnidar, satu kelas lagi Bu Yusnidar dengan Bu Wilda. Nah, apa untungnya digabung dan apa mungkin kelebihannya kalau dipisah? Ya, jadi gini Pak, itu kan apa ya istilahnya saran penggunaan gitu Pak ya. Jadi kalau kita baca iklan mie yang terkenal itu kan digambar itu ada suggestive serving gitu ya, cara penyajian. Kenapa apa kelebihan kita gabung itu Pak? Yang nomor 1 itu efisiensi. Efisien, satu kelas bisa menampung semua. 2 adalah kita bisa berbagi resources, sharing. Misalnya nih Pak Aris nih kelompok tim A ya, tim A misalnya punya materi A. Terus Ibu misalnya Ibu Pintar punya B. Nah, kalau Bapak Ibu saling menyumbang, maka kan itu akan menjadi kekuatan lebih untuk semua, untuk anak-anak gitu, prosesnya gitu kan. Ya kan? Mengelolanya juga jadi lebih gampang. Nah, misalnya begini, ini saya tunjukkan ya, misalnya ada sebuah materi, misalnya materi A. Saya bisa, kalau misalnya pun mau, saya bisa atur materi A ini hanya bisa dilihat anak kelas A saja misalnya. Tidak boleh anak kelas B misalnya. Itu bisa juga Pak. Seperti itu. Jadi kelebihannya memang, artinya kan gini, apa esensi dari tim teaching itu kan adalah untuk menjamin bahwa pembelajaran itu terjadi secara standar kan gitu Pak ya. Nah, kalau kita beda-beda ini kan kadang-kadang ya kita pasti punya praktik berbeda dan juga tidak disalahkan kan. Ya. Mungkin Pak Dedi nyambung pertanyaan izin. Pak Haris itu kan menyampaikan kalau satu mata kuliah itu diampu oleh tim yang berbeda Pak. Artinya yang mengelola ILMS ini tentunya berbeda. Bisa saja Pak Haris, bisa saja yang lain, dan sama seperti saya itu mata kuliah tertentu itu dosennya berbeda. Tentunya nanti yang mengelola kan tidak bisa sama. Karena dosennya berbeda gitu. Jadi mungkin Pak Haris menyampaikan nanti kemungkinannya itu bahwa jika ketua timnya mata kuliah itu sama, mungkin boleh mata kuliah ini sama. Tapi kalau berbeda, tentunya nanti berbeda Pak. Mana itu, Pak? Misalnya gini, kalau materi Pak ya, ini misalnya materi ini kan. Aku pengen ya, jadi sebentar ya, gimana nih? Ya, jadi misalnya materi ini Bapak Ibu, kalau materi kan kita mungkin tidak punya perdebatan terlalu apa lah ya, misalnya materi apapun kan kalau pembelajaran asinkron itu kan bisa dilihat kapanpun oleh siapapun dimanapun kan gitu Pak ya. Nah mungkin yang dimaksud adalah pengelolaan kegiatan. Contohnya misalnya gini, kelas A itu dia ingin punya tugas tanggal 1 Agustus misalnya ya. Terus sedangkan kelas B misalnya ingin kegiatan itu di mana?
Selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN di Universitas Jambi Psikologi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Dedi ngomong nih. Pak. Alhamdulillah anak saya lulus UMPTN di Unja. Alhamdulillah. Jurusan psikologi. Barusan pengumumannya. Siapa, Pak? Kongres. Ya. Pengumumannya Ya, selamat, baru Pak, ya. ada SBMPTN. Anak saya lulus alhamdulillah di Unja jurusan psikologi. Alhamdulillah. Selamat, Pak. Selamat. Selamat. Oke. Sudah besar ya. Ya. Kalau saya belum ada kuliah. Ya, jadi gitu saya lanjutkan dulu. Ya. Ya, Jadi Pak. mungkin kita nggak ada materi kita, ya. Saya dorong lah, kita sama-sama kan kita bisa share. Jadi lebih ya lah gitu kan kalau tiga. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Haris itu kalau ada Bapak tugas, jadi satu namanya. Tugas satu ini kelas A itu baru Januari mulainya. Kelas itu 8 silakan buat kegiatan yang sama, ya. Nanti setiap slot kegiatan itu dibatasi Bapak misalnya untuk grup B hanya bisa tugas di mana dia yang disuruh. Kira-kira bisa jawab pertanyaan enggak Pak Judian, Pak Aris? Gitu. Jadi seluruh materi yang ada di sini nih Bapak Ibu bisa kita tandai, ya. Kita buat kelompoknya A, B, C misalnya kan, lalu kita tandai. Misalnya yang masuk kelas A, materi B untuk kelas B. Kita tandai, jadi anak-anak yang berada dalam kelas A, B tidak bisa lihat. Bagus. Mereka tidak, yang A kan apa? Ya. Nah, Cara menandainya bagaimana? tadi ada pertanyaan dari Bu. Begini Pak, Bu, sebentar ya. Tadi ada tadi chat pertanyaannya kurang lebih senada Bu Afrida tadi. Pertanyaannya. Usaha nggak sia-sia nih. Cara mengelola jadwal muncul topik sesuai jadwal perkuliahan. Oke, misalnya begini. Saya ingin sekarang topik 1. Gini, saya pindahin dulu materinya ya, misalnya. Nih. Misalnya topik 1 itu kan minggu pertama misalnya ya. Misalnya minggu 1 kita ingin anak-anak baca materi ini. Topik 2 kita tidak mau anak-anak baca dulu. Pokoknya kalian fokus ke sini dulu. Bisa caranya topiknya disembunyikan. Jadi disembunyikan seperti ini. Klik edit, ya. Kemudian hide topik. Apa edit? Edit, ya. Edit, hide topik. Jadi nanti anak-anak kalau dosennya bisa lihat semua ya, tapi anak-anak dia cuma bisa lihat topik 1. Topik 2 enggak bisa lihat. Nggak ngerti. Ya. Topik 2 enggak bisa lihat. Jadi dibuat Pak Didi ya, gitu. hidden from student gitu ya. Minggu depan misalnya diulang iya, kurang paham Pak. Setelah ini udah umur semua nih. Ya. Udah mau pensiun. Kalau Pak Aris cuma beda dikit dengan saya, nak. Pak Dedi, izin Pak. Ya. Harusnya kan dikasih tahu dulu Pak Dedi sebelum masuk dia itu kan harus dikasih password dulu, sehingga dia tidak bisa langsung masuk aja ke mata kuliah ini kalau tidak dikasih password ya Pak ya. Betul ya. Jadi ini kan saya baru mengasumsikan bahwa kelas ini kita isi dulu Bapak ya. Oh gitu. Kan setelah itu kan anak-anak harus mendaftar, anak-anak harus daftar ke kelas kan? Ya. Saya pikir sabar Pak Jod. Tapi kan gini ya. Kenapa Pak Aris? Sabar. Ya kuncinya itu. Sabar kata Pak Aris. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah anak Unja itu semuanya, bahkan sampai mahasiswa S3 pun itu semua punya akun di sini Bapak Ibu. Kecuali anak baru ya, kalau anak baru kan belum diurus tuh. Baru masuk kan. Ini aja contoh anak baru. Apa kan? Pas pun itu.
Nanti ya atur. Nah, sekarang kita fokus dulu asumsinya bahwa kelasnya aja belum disiapin gitu kan, maka kita siapin dulu kelasnya kan. Jadi caranya kalau Bapak Ibu mau, topik itu disembunyikan gitu. Jadi misalnya ini topik 1, topik 2, dan seterusnya. Saya ingin anak-anak fokus ke topik 1 saja misalnya, itu yang lain bisa disembunyikan. Atau kita bisa di-highlight namanya. Jadi highlight itu ditandai. Jadi misalnya aktif minggu ini topik 1. Jadi kita hidupkan, edit, highlight. Ya. Ketika nih Bapak Ibu, jadi ya bagian paling kanan, di judul topik nih Bu, ini topik kan. Oh, enggak ke kanan. kelihatan Pak. Enggak kelihatan editnya ya. Nampak sekarang? Kelihatan. Di monitor enggak kelihatan Pak. Ya. Layarnya kurang besar tuh. Komputernya Bukan, besar. Bapak Ibu minta tolong diaktifkan dulu, itu hidupkan mode atur. Mode atur di mana tuh Pak? Nomor urut 2, kalau tidak diaktifkan itu tidak muncul. Ya betul, mode aturnya di atas nih, atas sini ya. Mode atur. Nih, Nomor 2 Turn editing off. Ya. Ya, benar. Turn editing on. On, Ya, kalau on, kalau diaktifkan dulu editing on-nya, Pak. Loh. Editing on mana? Oh, edit ini di bawah kanan ini. Pak Ibu itu bisa diedit. Ya, jadi caranya klik edit. Iya, kemudian iya. disembunyikan, hide, disembunyikan seperti ini. Nah, mana orangnya nih muncul tiba-tiba? Pak Adis kan ada waktu di situ, Pak Adis. Nanti ajarin aja Pak. Tutorial sama. Iya. Soalnya saya dengan Pak Jodian. Saya dengan Pak Jodian. Nah, itu mantap tuh. Tinggal ngajar aja ya. Jadi di bagian setiap topik ini ada edit, menu edit. Jadi klik edit. Nah, disinilah ya Bapak Ibu bisa highlight. Highlight itu artinya ditandai supaya dia lebih nampak lebih prominent ya. Jadi tahu oh ini kita sedang di bab ini nih sekarang gitu ya. Oh iya kayak gitu. Jadi kalau kita anggap satu-satu topik yang diperlihatkan. Kalau enggak anak-anak itu hancur ya. Nggak fokus ya, bisa juga. Jadi bisa kita highlight kalau di gini. Nah, ini seperti ini ada garis Bapak Ibu sekali memang, tapi anak tahu nih, oh ini sekarang ini. Ya, terus kemudian topik 3-nya, oh saya enggak mau topik 3 dibuka dulu, anak-anak jangan pusing gitu ya. Kemudian hide topik. Nampak Bu ya? Hide topik. Nah, ada tulisan di sini hidden from students. Ya, berarti Anda nggak bisa lihat Bu. Kalau kita bisa lihat gitu, dosen ya. Takutnya nanti kita sembunyikan, udah tuh lupa pula di mana kita sembunyikan kan. Nah, itu repot. Jadi kita nampak, tapi anak-anak nggak nampak. Ini saya tunjukkan pura-puranya saya jadi student. Ya, topik ini nggak nampak isinya itu nanti. Jadi anak bisa fokus hanya topik satu saja. Gitu. Nah, gitu. Itu kalau Bapak Ibu mengasumsikan bahwa mereka harus melihat modul itu hanya pada waktu dibutuhkan ya. Tapi kalau pendekatan saya misalnya apa namanya itu bisa kalau saya biarkan aja terbuka semua. Jadi anak-anak bisa mengeksplorasi sendiri. Ya, itu yang disebut sebagai self-paced learning ya, belajar dengan kecepatan masing-masing. Jadi silakan saja gitu. Ya, jadi kira-kira itu konsepnya Bapak Ibu kalau mengenai topik. Ya, saya oke. Nah, jadi kan, oh misalnya Bapak Ibu bilang saya tidak mau disebut topik 1, saya ingin namanya pendahuluan. Itu bisa nama topiknya berubah Bapak Ibu. Kontrak ya, perkuliahan. Kita ganti jadi, oke, misalnya ganti kontrak perkuliahan. Ya, enter. Jadi ya ini salah. Nah, topik 2 juga kita ingin ganti misalnya apa? Misalnya pertemuan 1 misalnya ya. Ya, atau pertemuan 2 misalnya. Enter. Dan seterusnya begitu. Jadi kita namai sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, biarin aja juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian materi ini misalnya Bapak Ibu tadi sudah bilang oh ini materi 2 nih
untuk pertemuan saat dulu, tapi salah gitu ya. Bapak Ibu tinggal cari saja tombol panah ini, panah yang bersilang itu, ya. Bapak Ibu tahan, tarik ke bawah. Kalau sudah pas tempatnya, lepaskan. Nah, ya. Ini saya Mantap. Nah, ini seperti ini, ya. Oh, satrinya harusnya letaknya di sini, pindahkan gitu, seperti itu. Ya. Oke, ya. Nah, itu baru sampai pada materi Bapak Ibu, ya. Tapi saya bilang begini, e-learning ini dipakai dari level yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya, mungkin kalau sudah terbiasa nanti Bapak Ibu akan menyelenggarakan perkuliahan daring itu secara kompleks. Semua kegiatan pembelajaran itu ada di sana. Oke, tapi sekurang-kurangnya kalaupun tidak misalnya Bapak Ibu bisa cukup mengumpulkan materinya saja di sini. Minimal itulah gitu, ya. Minimal materi tersedia. Ya. Sudah diumumkan. Bentar kita cek nih. Ya. Dulu enggak? Mana nih? Ya, mungkin Bapak Ibu yang sedang tidak diskusi, mohon di-mute-kan suaranya dulu sebentar. Ya. Jadi Pak Dedi menanya, ini kalau kita... Udah ditambah Pak Dedi tadi, Bu. Dimut. Sengaja dimutkan. Pak Dedi itu di-mute, Pak. Iya, ya, oke. Tadi di link semua saya ikut termute. Apa pertanyaan tadi? Ternyata admin lebih berkuasa daripada saya. Ya. Apa tadi pertanyaan, Bu? Nah, Bu Yusnidar tadi bertanya mengenai nama-nama tadi, nama-nama dosen yang dimasukkan. Saya jawab tadi kan sudah dimasukkan Pak Dedi, nama kita bertiga di mata kuliah metode penelitian. Ya, oke. Ya, Pak Rafiki ada mau bertanya, silakan. Halo, Pak Rafiki. Tadi seperti angkat tangan. Mau di? Ya, Bu. Saya dari Fakultas Hukum, Pak. Mau bertanya, Pak. Ibu, halo. Pak, Bu. Bu Lili, Pak. Ini tadi halo, saya kan, coba Bu Lili, ya. Coba buka, ya, coba buka Pak ya, yang ternyata yang ada ini kan mata kuliah semester kemarin Pak. Nah, untuk yang semester yang akan datang bagaimana? Yang mengisikan mata kuliah ini siapa Pak? Namanya course creator, Bu. Di setiap prodi itu harusnya ada berapa orang? Course creator itu ada ya? Di konsentrasi apa? Ada. Perdata. Nanti boleh tanya ke Bu Afrida. Bu Afrida, Bu Afrida. Kepada Bu WD1, siapa yang beliau tunjuk sebagai course creator di tingkat prodi? Kalau gitu ya. Hukum namanya konsentrasi ya. Kalau tidak salah kemarin cukup tak pelatihan dengan saya ini tanggal 19 nanti ini katanya. Ya, harusnya ada berapa orang? Iya, Pak. Yang dituju sebagai course creator namanya. Iya, course creator. Ibaratnya penjaga gawangnya itu, Bu. Iya, course creator. Ya. Terima kasih. Lebih lanjut nanti lagi Bu. Tunggu Pak ya, kami tunggu Pak. Ya. Izin Pak Dedi mau nanya Pak Dedi. Pak Dedi izin nanya Pak. Ya Pak. Ini kan sudah dilatih kemarin itu. Silakan. Sudah dilatih kemarin itu course kreatornya itu. Sehingga sebelum pada semester kemarin kita sudah merangkap sebagai course kreator sendiri. Jadi kita sudah membuat mata kuliah dan memasukkan dosen-dosen mata kuliah itu sendiri. Apakah itu nanti otomatis kita tidak termasuk sebagai course kreator? Akan peran kita cabut itu. Yang mata kuliah yang baru kan itu latih ya. Jadi kan membatasi ideal
minimumnya 2 orang kan. Tapi kalau misalnya dosennya sudah siap, itu contoh bahasa Inggris Pak Ibu. Bahasa Inggris itu kita punya 15 orang yang bisa direkrut 40. Jadi sebenarnya, nah, kita kan memang kita menjadi atau model Pak Ibu bimbing gitu. Artinya Pak Dion dengan menjadi itu kan berdiri itu Pak ya. Sudah membuat termasuk buatkan teman-temannya sangat gitu ya. Kan iya, harapnya kalau saya sih maunya nanti masa yang akan datang seluruh dosen itu bisa jadi course creator sendiri gitu, tidak perlu dibantu lagi gitu. Harapannya begitu kan? Karena kemarin ada SK-nya Pak Didi sebagai course creator itu ada SK dekan itu ya? Iya, harusnya kita minta kemarin kalau bisa fakultas itu kan. Jadi ada namanya manajer itu adalah petugas di level fakultas. Fakultas ya. Ya. Kemarin saya bilang kalau bisa satu jurusan itu punya satu kan. Jadi tapi yang megang yang mimpin itu Pak Wakil Dekan 1. Badek Baksi. Nah, nanti di bawah itu di prodi-prodi ada 1 orang dosen sebagai course creator untuk rata-rata 15 dosen. Jadi kalau Bapak punya 30 orang dosen di prodi, kalau saya idealnya sekitar 2 lah. Tapi kalau 30-nya enggak ada masalah gitu sebenarnya. Ya kan? Iya, kalau di bahasa Inggris itu 15 orang, Pak. Oh gitu ya, ya. Iya, tapi kita latih memang. Saya kemarin kawan-kawan itu kita latih 6 minggu berturut-turut tiap hari Rabu kita latih gitu. Oh, siap. Iya, oke. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, karena waktu juga. Jadi tahap pertama Bapak Ibu sudah saya tunjukkan cara mengisi materi. Nah, yang berikutnya mungkin Bapak Ibu ingin juga menambahkan kegiatan di sini. Yang paling mungkin 2 ya, saya pikir 2 yang kalau bisa yang paling sering itu untuk pulang tugas, betul Pak ya? Ya, karena ini kalau muka berarti ya tugas, berarti di paper kumpul. Kalau sudah dari ini, saya yakin Bapak Ibu mungkin menggunakan email, WhatsApp, gitu ya. Nah, kita bisa bagaimana saya tunjukkan, Bapak Ibu perhatikan dulu. Nanti kalau lupa saya ulangi lagi sekali lagi gitu ya. Oke. Jadi mohon diperhatikan aja dulu. Jadi caranya klik add activity sama dengan tadi. Add activity ya. Nah, yang kita pilih di sini activities namanya assignment paling atas. Ya, assignment ya. Klik add. Nah, tunggu sebentar. Ya, oke. Yang pertama yang paling penting itu judul ya. Judul misalnya tugas 1. Oke. Yang kedua tanggal. Ya. Tanggal. Misalnya ingin anak-anak mulai kumpul hari ini dari jam 8 pagi. Jadi allow submission from misi 14 Agustus jam 8. Ya. Klik di akan. Kemudian kita kalian anak boleh tanggal 20 Agustus sampai 00 misalnya. Ya di sini 239. Nah, nanti kalau tanggal 20 anak bisa lagi gitu. Ya, jadi tanggal. Ada lagi cut off period ya. Setelah 22 boleh kumpul tapi dianggap terlambat gitu ya, bisa. Oke, ini kita abaikan saja. Mungkin yang penting itu, yang lain abaikan saja. Ya. Nah, berapa hari jaraknya? Yaitu terserah Bapak Ibu. Oh, saya mau 3 hari, ya atur 3 hari. Misalnya 14 sampai 17 nih, karena kita mau kemerdekaan, tidak ada lagi kegiatan ya sampai tanggal 17. Sisanya, ya silakan dulu Bu. Saya karena sebelumnya saya sudah pernah mengoperasikan Edmodo, Pak. Kemudian bisakah juga di sini, misalnya anak-anak itu telat mengumpulkan kira-kira 10 menit. Kemudian Bu, tolong buka lagi Bu, waktunya kasih kami waktu tambahan sekitar 15 menit. Karena kami terkendala sinyal. Seperti itu. Bisa nggak kita buka kembali? Bisa. Ibu bisa membukanya untuk semua? Atau hanya
memberi izin pada anak yang satu orang itu berikan grade. Ya, satu hanya action. Nanti saya tunjukkan ada contoh. Oke. Ya. Oke. Yang lain penting itu satu judul itu submission. Pak mau anak Cooper PDF misalnya atau hanya ketik saja langsung. Nah, itu ada dua pilihan. Bapak Ibu klik online text berarti teks aja misalnya gitu ya. Atau submission itu artinya kumpul satu file. Oke. Nih. Nah, atau dua-duanya itu terserah. Oke. Nah, yang lain itu mungkin bisa kita abaikan kecuali di bagian grade saya pikir ya. Grade. Nah, di grade ini nilai Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu biasa 1 sampai 100 gitu ya. Nah, atau bapaknya misalnya 10 kalau bisa gitu Bapak Ibu. Jadi saya kasih nilainya 10 aja maksimum. Ya. Oke. Yang perlu itu 3 itu lah. Satu judul, saya ulangi, judul. Yang satu lagi availability, tanggal. Yang itu submission type, itu kalau enggak lewati aja boleh. Nah, yang penting adalah nilai. Selesai? Nah, ya. Nah, ini ada namanya grading method. Grading method itu ada yang namanya simple. Kalau simple itu sekali apa? Sekali nilainya misalnya 70 udah langsung kasih. Ya. Bisa juga pakai rubrik namanya. Ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik save and return. Deskripsi boleh ya. Kalau Bapak mau perintah tugas, kasih di deskripsi. Ya. Saya ulangi ya. Jadi ini sudah siap nih. Nah, kalau saya lupa ada yang salah nih tadi. Mau di ya, saya ya. Nah, di sini tambah description-nya. Misalnya tulis sebuah makalah misalnya. Tulislah sebuah makalah 10 halaman. Itu dia contoh. Mau tampil diklik play sini bawah. Tulis ini tuh apa? Bahkan Bapak Ibu punya template misalnya, nih contohnya gini anak-anak, masukkan di sini additional file-nya. Contoh nih, tolong dilihat contohnya template-nya ini ya. Kalau sudah kembali and return. Nah, kita selesai lah. Inilah tugas di. Awalnya ada. Ya. Nah, apa bedanya ini tugas ini dengan lembar tugas kemarin yang diberikan? Kan kalau di lembar tugas kemarin itu sudah jelas juga apa bentuk-bentuknya sama grade-nya. Kalau ini dibuat lagi apa tidak nanti membingungkan double gitu? Maksudnya gimana Bu? Tugas? Kan ada lembar tugas pelatihan yang beberapa yang jadi. Terus ini juga kan sama itu fungsinya. Kalau kita masukkan dua-duanya apa tidak membingungkan? Oh, itu RPP kan, enggak maksudnya? Sudah RPP ada lembar tugas, ada formatnya diberikan ke saya. Ada RTM, RTM. Iya, oh, ya, RTM. Nah, itu kan rancangan tugas mahasiswa di situ kan ada ya, betul. Kan jelas di situ juga sampai ke grade juga, jelas poin-poinnya. Nah, kalau itu kita masukkan ini tidak diisi atau salah satu saja bagaimana Pak Dedi? Kan ini jelas juga ini dari betul. Kalau kita lihat gambarannya. Ya, RTM itu kan rancangannya Bu ya, rancangan tugas kan. Jadi anak tahu harus ngapain kan? Ya, sama dengan ini kan tadi itu apa-apa yang harus dibuatnya gitu. Oh, betul, betul. Terus kalau enggak perlu kalau enggak ada gitu kan? Tapi kan kemudian mereka ngumpulnya kemana Bu gitu. Nah, ini tempat ngumpulnya gitu. Ya, tinggal tempat ngumpulnya aja bedanya di sini. Iya, betul. Ya, jadi kalau mau Ibu pasti RTM saja letakkan di atas itu, ya. Kemudian tugasnya cuma untuk ngumpul aja juga enggak apa-apa, boleh. Oh, gitu ya, ya. Berarti enggak perlu kedua-duanya kan gitu. Enggak perlu, Bu. Ya, kalau perlu RTM-nya dimasukkan sebagai lampiran ini. Oh, gitu. Nih, saya tunjukkan ya, saya ulangi. Di setting ya, gini. Misalnya tugas 1 namanya kan, deskripsi kita hapus ya. Deskripsi kita hapus, enggak usah.
Nah, RTM yang Ibu buat tuh masukkan sini, jadi anak-anak tahu apa yang mau dikerjain itu. Ya kan? File ini. Ya. Jadi anak tuh ngerti, oh rubrik penilaian kalian nanti begini gitu. Nah, ini hanya untuk mekanisme mengumpulkan tugas dan menilai. Ya. Nah, kalau sudah jadi, kalau kita nanti balik ke sini ya. Nah, ini. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat diklik di sini, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat daftar nama mahasiswa, termasuk mana paper yang sudah dia kumpulkan itu. Saya tunjukkan contohnya yang betul-betul sudah terjadi ya. Nih, misalnya saya punya tugas, ini final nih, kebetulan final. Ini, ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah ngumpul tugas, Bapak Ibu, jadinya nanti akan seperti ini, ada apa namanya itu, ada jumlah, ada statistik lah ya, partisipan 41, yang sudah kumpul 40, ya. Nah, yang sudah satu itu berarti tidak kumpul sama sekali, karena tidak ada yang minta nilai lagi, kan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu, gimana cara saya melepaskan, apa namanya itu, grace period-nya ya, tanggal akhirnya. Ini contoh yang sudah dikumpul Bapak Ibu. Jadi ini namanya, misalnya ini saya contohkan namanya Zihan gitu ya. Dia sudah masukkan papernya, ini paper dia itu tadi. Ya, nah ini nilainya yang saya kasih, grade-nya itu. Oke. Nah, misalnya saya ingin tadi ada pertanyaan Ibu Eva tadi ya. Ibu Eva bertanya, gimana kalau saya ngasih perpanjangan waktu untuk seorang anak? Nah, itu tinggal di edit ini, klik edit. Kemudian di sini ada grant extension namanya. Nah, itu satu orang aja yang kita kasih, Bu. Jadi kalau ada 5 yang kita maafkan, maka 5-5-nya harus kita kasih grant di extend. Gitu. Ya, Pak. Itu Bu ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi ini contoh yang sudah terjadi ini Bapak Ibu. Oke? Ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Pak, ya. Bisa enggak nanti kita mendapatkan video tutorialnya mulai dari pembuatan akun sampai pengelolaan secara keseluruhan? Ya, di LPTIK tuh sudah banyak videonya, Bu. Kenapa? Di YouTube channel LPTIK. Oke, di YouTube channel LPTIK ya, Pak ya? LPTIK, YouTube channel, apa namanya itu? YouTube channel saya pribadi boleh juga. Apa Pak namanya? Walaupun saya orangnya agak malu. Gimana? Apa Pak? YouTube channel Bapak pribadi apa namanya Pak? Ya. Saya tunjukkan satu-satu ya. Jadi LPTIK itu ada, kita banyak sekali video-video di sana, termasuk daring itu kan. LPTIK Unja. Ya. Nah ini, di sini banyak sekali, nanti Bapak Ibu cari saja tutorial pembelajaran daring. Kayaknya kemarin saya sudah ada deal dengan LPTIK, kita akan bikin video-video baru. Kemudian video, kalau yang saya itu namanya Call Deku on Request, ya. Ini seperti ini. Call Deku on Request ini agak unik namanya memang. Ulangi Pak. Nah, namanya unik. Ini yang ini. Ya ini Bu, yang di atas ini. Nah itu ya. Oke. Nah itu video-videonya sudah ada, memang belum banyak nih Bapak Ibu. Pokoknya nyicil aja, mana yang sudah. Ya. Nah ini, misalnya yang terbaru ini yang saya sangat anjurkan, ini workshop namanya Bapak Ibu. Jadi ada modul di e-learning itu namanya workshop, ini untuk peer review, untuk penilaian sejawat. Jadi mereka mengerjakan dua hal, satu mengumpulkan tugas, kedua menilai tugas temannya. Gitu. Nah, di ujung dosennya tidak perlu nilai apa-apa gitu, pokoknya langsung jadi gitu. Ya. Kemudian membuat kuis, tadi ada pertanyaan mengenai kuis, itu Bapak Ibu bisa lihat yang assignment ya, yang tadi, yang barusan saya jelaskan ini di sini nih. Ada ya. Nah, kemudian pengaturan dasar ini ada di sini. Grouping, ini ada pertanyaan gimana caranya kalau ada kelas paralel, ini kita sudah kan caranya di sini ada. Dede, ya. Saya potong bentar lah. Saya potong mengenai grouping ini. Itu nanti absensi dosennya kayak mana? Kan ada satu mata kuliah itu kan diampu oleh 2-3 orang. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nanti kayak mana mengetahui kapan saya masuk, kapan dosen yang lain masuk. Di e-learning itu apa bisa terdata? Kalau presensi yang sedang didorong oleh LPTIK itu adalah menggunakan presensi QR code itu Bapak Ibu.
kan nanti tanggal berapa itu ya? Akan ada sosialisasi kan? Itu absen untuk mahasiswa. Pakai QR code. Jadi, itu. Termasuk dosen tuh. Misalnya Bapak bikin ini, pertemuan pertama, Dr. Haris Effendi, misalnya kan? Nah, nanti yang ngabsen anak-anak, berarti yang terdaftar Bapak sebagai dosen yang buat presensi itu dan anak-anak yang... Oh, jadi presensinya kita yang buat? Iya, presensi itu kayaknya kita yang buat. Nanti dijelaskan, saya juga belum tahu, tapi kira-kira gambaran. Oke. Kalau gitu bisa lah ya dibedakan ya, kapan kita masuk, kapan teman yang lain masuk ya. Betul. Karena kan nanti kan hitungannya 16 itu bagi berapa itu kan? Iya, betul Pak. Ya. Nanti dalam QR code saya yakin ada itu. Saya belum tahu detailnya juga. Oke, besok ya pelatihannya. Besok katanya, besok. Tanggal lupa saya. Tanggal berapa ya? Tanggal 17 atau 16? Oke. Ya, pokoknya kita jadwalnya panjang untuk Bapak Ibu. Panjang ya, oke. Lanjut. Nah, kemudian tadi ada, ya, lanjut Pak ya. Kira-kira untuk bikin assignment sudah ya, tugas ya? Sudah. Kira-kira gambarannya sudah tahu. Nah, manajemennya juga sudah tahu. Nah, mungkin yang berikutnya itu Bapak Ibu bisa juga tadi bertanya tentang membuat kuis. Ya, kalau kuisnya berbentuk apa tadi pilihan berganda itu saya sudah ada videonya juga. Kuis ini. Yang ini bahkan ini untuk yang dengan note ini Bapak Ibu. Ya. Cara buat kuis, misalnya multiple choice 40 soal, bagaimana caranya cepat? Nah, itu ada caranya itu. Ya. Saya ingin menunjukkan kuis yang tadi ditanya Bu Teis juga, yaitu mengenai kuis apa? Berbentuk essay ya. Nah, caranya begini. Klik add activity. Ya. Kemudian pilih kuis namanya, kuis yang ini. Oke. Ya. Klik add. Oke. Sama dengan tadi yang pertama nama kuis 1 misalnya. Ya. Kuis 1. Kemudian timing. Timing itu kalau Bapak Ibu misalnya mengerjakan 7 ya, maka tinggal di hidupkan buat tanggal 17. Jadi mungkin misalnya jam 8. Ya, jam 8 misalnya. Oke. Nah, kemudian misalnya kita buat juga closing date-nya, close date-nya misalnya tanggal yang sama ya, tanggal 17 misalnya, tapi jam 12 misalnya. Jadi anak-anak Bapak Ibu, kalau kita set begini mereka hanya bisa mengerjakannya dari tanggal 17 itu dari jam 8 sampai jam 12. Seperti itu. Oke. Nah, yang lain itu nanti itu fitur lanjutan. Silakan Bapak Ibu tonton videonya bisa juga. Yang penting cuman itu saja. Satu ini. Kemudian kita klik save and return. Ya. Save and return. Nah, selesai kuis 1. Nah, ini langkah pertama Bapak Ibu namanya membuat ya. Langkah pertama membuat slotnya dulu. Nah, setelah itu baru kita isi dengan itemnya, item soalnya. Caranya klik quiz, ya. Ini quiz sudah siap. Klik quiz, ya. Kemudian di sini katanya no question have been added karena belum ada soal kan. Nah, maka kita tinggal tambah edit quiz, ya. Edit quiz. Nah, kalau sudah di sini kita akan mulai menambahkan pertanyaan satu persatu, ya. Nah. Caranya gimana? Tombol paling kanan itu ada add, tambah add ya. Kemudian kita buat new question. Ya, add new question. Nah, kita cari yang namanya essay di sini. Ya, oke, essay ya. Sudah essay, klik add. Nah, kita kasih apa? Ya, yang perlu kita isi itu cuman judul. Jadi judul misalnya bisa saya lanjut Bu ya? Oke. Ya. Jadi yang perlu ditambahkan question name. Halo, suaranya kecil. Tes. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi yang perlu diisi cuma judul soal, misalnya kita kasih aja Q dan pertanyaan di sini, misalnya
pertanyaannya. Sebutkan manfaat pembelajaran daring gitu ya. Nah, ini contoh saja. Kemudian yang sisanya itu tinggal yang penting itu default, karena kalau saya biasanya 1 poin, tapi kalau untuk essay kan biasanya kita kasih range Bapak Ibu ya. Misalnya sempurna 5 ya, agak bagus 4 gitu kan. Kalau saya biasanya saya naikkan marknya itu. Oke. Nah, jadi cuma itu aja yang penting, judul, pertanyaan, kemudian marknya, nilainya. Selesai, yang lain abaikan saja, klik save changes. Ya. Oke. Tujuan itu. Ya. Ya. Nah, ini dengan begini ini sudah selesai pertanyaan pertama Bapak Ibu. 1 ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya silakan tambahkan. Misalnya lagi ulangi ya. Saya ulangi, add question, new question, cari essay seperti ini, add. Ya. Kemudian kayak saya kasih nama Q2 misalnya. Sebutkan kelemahan e-learning. Ya. Save changes. Sudah, kita sudah punya 2 soal, terus dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Ya. Cuman tentu saja kalau kita menggunakan apa namanya itu soal ini, maka kita harus menilainya secara manual juga. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bisa enggak kalau nilainya otomatis, ya itu untuk sekarang belum bisa Bapak Ibu. Nggak tahu di saat yang akan datang. Ya. Ya, silakan kalau Bapak Ibu kita ada pertanyaan. Ya. Jadi soal itu macam-macam. Jadi multiple choice bisa sampai yang apa namanya itu? Ya, sampai yang objektif sampai yang non objektif, yang pilihan berganda sampai yang essay atau jawaban singkat, ya. Oke. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau halo tes. Masih kedengaran suara saya, boleh? Ada pertanyaan, Pak. Ya? Nah, Pak, itu. Jadi, ya, silakan Bu. Ada pertanyaan. Pak Dedi, jadi ya? jawaban misalnya untuk soal pertanyaan untuk pertanyaan pertama essay ini langsung di-store oleh mahasiswa atau tidak? Ya. Ya, langsung di-store, Bu. Kemana dimasukkan mahasiswa supaya dia tidak gitu. kesempatan mengulang jawabannya atau memperbaiki jawabannya? Oke, biasanya kalau saya itu waktunya yang kita batasi Bapak Ibu ya. Jadi dia kan kalau mau ngulang kan tidak ada waktu gitu kan. Tuh, yang itu yang pertama. Kedua, saya tunjukkan tampilannya kalau saya jadi siswa ya. Switch sebagai tunggu dulu. Ini kuis 1 ya, kuis 1. Saya edit saja supaya timingnya bisa. 17 belum ya? Berarti kita buka aja dulu tanggalnya. Ya. Sekarang saya jadi siswa dulu, saya tunjukkan apa yang dirasakan oleh siswa. Ya. Nah, ini kuis Bapak Ibu, ini saya pura-puranya adalah mahasiswa. Jadi saya klik kuis pada jam yang ditentukan tadi, ya. Nah, nanti kita attempt quiz namanya. Nah, begitu klik attempt quiz itu menitnya itu sudah langsung terhitung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita batasi 30 menit, maka otomatis begitu menitnya habis, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Soal terkumpul gitu. Nah, ini misalnya sebutkan manfaat pelajaran daring. Saya jawab misalnya membantu belajar dari rumah misalnya, dari rumah. Sudah selesai, ini dia next page. Oke, sebutkan kelemahan e-learning, misalnya biaya gitu ya. Nah, selesai, tinggal klik finish attempt, udah jadi. Maka yang saya catat tadi itu terekam langsung di dosennya gitu.
Nah, Bapak Ibu dosen silakan tinggal review nilainya dengan cara mengecek satu-satu. Makanya tadi saya bilang kita biasanya menggunakan, kalau untuk essay kita menggunakan nilai skala gitu ya, dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 tergantung kecepatan Bapak Ibu. Ya, bisa Kira-kira nggak begitu, Bu Sais? mahasiswanya nanti memasukkan dalam bentuk file, misalnya di fotonya, hasil kerjanya, atau bagaimana? Misalnya dia tulis tangan ini Pak, kalau matematika kan sulit dia ngetiknya itu di situ. Nah, bisa nggak di fotonya dalam bentuk file? Bisa ya. Jadi kan di sini, ini saya balik ya, pura-puranya saya isi pertanyaan nomor 2 tadi kan. Ya, saya tinggal klik foto, gambar foto di sini. Ya. Klik foto, nanti tinggal fotonya kita upload ke atas itu. Ya. Nah, bisa seperti itu. Oh ya. Ya, bahkan kita punya calculation editor sebenarnya. Saya karena nggak ngajar matematik, saya nggak pernah pakai ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh silakan di apa? Belum bisa kita punya dipakai itu equation. Pak. Jadi saya pernah coba nggak bisa. Ya, mungkin ini kalau saran saya coba, saya kemarin nantang si Hairul nih. Hairul, saya bilang ini anak dosen matematik nih, saya bilang kalau saya ditanya matematik, saya tidak lulus makanya saya nggak belajar bahasa Inggris kan. Nah itu. Jadi bisa anak langsung mengetikkan persamaannya di sini ya, menggunakan simbol-simbol ini yang saya jujurnya saya tidak bisa jawab lengkapnya Bu ya, tapi sebenarnya bisa. Tapi kalaupun tidak, yang seperti kita pernah ceritakan dulu, bisa kita minta anak-anak mengunggah gambar yang sudah dia buat di sini. Jadi insert edit, itu Bu ya? Iya, oke, makasih Pak Dedi. Tapi kalau kita sebagai dosen misalnya, ya sebagai dosen misalnya kita mau buat pertanyaan Bapak Ibu yang menggunakan gambar itu sangat bisa itu. Ya, saya tunjukkan satu. Nah ini kuis yang pernah saya buat dulu. Nah ini seperti ini. Jadi pertanyaan kita itu ABC. Nah itu pakai gambar Bapak Ibu. Ini seperti ini. Disisipkan gambaran di sana. Dan hampir semua modul di e-learning kita itu bisa disisipkan gambar, video, bahkan suara. Ya, jadi bisa. Oke. Nah, ini kalau saya ini menggunakan mekanisme bank soal tadi yang kita jelaskan tadi misalnya. Jadi saya buat soal berapa kali lipat dari yang harusnya. Misalnya harusnya cuma butuh 5 soal, misalnya saya bikin 15 misalnya. Jadi nanti munculnya bisa otomatis. Jadi di sini saya ada 50 soal nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, 50 ini dihasilkan dari sekitar 100-an sekian soal. Jadi memang lumayan gitu. Tapi itu namanya investasi kan. Capek pasti, tapi besok-besok kita tinggal pakai saja. Saya punya bank soal ratusan ya. Jadi dan untuk 50 soal ini saya punya sekitar 100 lebih soal. Gitu. Ya. Nah, itu kalau kita masih mau menggunakan metode yang objektif gitu ya. Misalnya multiple choice, karena multiple choice itu kan mungkin ketakutan sebagian kita itu adalah Bapak Ibu anak-anak takut apa namanya itu? Contek ya, contek misalnya segala macam. Tapi resiko itu tetap ada, jadi saya bilang tidak akan ada yang aman betul, ya resiko itu pasti ada. Oke, nah itu ya. Nah mungkin saya pikir begitu. Sebagai penutup nih, saya ingin menunjukkan sedikit. Inilah kira-kira tampilan yang mungkin kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Nggak usah buru-buru semuanya sih sebenarnya. Bapak Ibu kan bisa nyicil ya. Misalnya tadi kata Pak Supri, oh saya sudah punya semua, bisa nggak saya upload? Boleh. Tapi kalau nggak bisa ya dicicil. Minggu pertama kita sudah punya 2 topik, nanti minggu ketiga kita sudah punya, dan terusnya. Jadi kalau digambarkan kira-kira gini, yang ideal itu menurut saya adalah dinomori. Jadi anak-anak tahu, oh materi 1 ini saya harus baca pendahuluan dulu, baru materi A, materi B, dan seterusnya. Pendahuluannya itu, coba saya lihat di sini. Di mana ya kemarin ya? Pendahuluan itu Bapak Ibu bisa rekam video di YouTube ya untuk semacam pengantar seperti ini nih contohnya. Jadi anak-anak ketika dia buka pendahuluan dia bisa nonton video YouTube-nya dari e-learning Unja. Jadi pengantarnya bukan teks tapi berbasiskan suara ya, berbasiskan video malahan. Seperti ini. Ini contoh saja. Ya. Nah, itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian nanti di materi yang lainnya itu adalah materi misalnya baca materi A, materi B. Kemudian ada diskusi, ada namanya diskusi asinkron di sini. Kemudian ada kuis. Biasanya kan kita ngasih kuis itu di dalam kelas itu kan untuk mengecek anak-anak paham apa belum gitu ya. Nah, baru kemudian tugas. Nah, tugas ini yang di luar kelas kan, yang dikumpulkan itu. Baru penutup. Seperti yang saya jelaskan di RPP saya kemarin itu, kira-kira kalau di
dieksekusi, dijadikan bentuk modul, ya begini kira-kira jadinya Bapak Ibu. Halo, ya? Gitu ya Bapak Ibu ya? Gimana kira-kira? Sudah siap pembelajaran daring semester depan? Kalau Pak Dedi, kalau soal multiple choice sudah pernah diajarkan ya di sini? Ada Bu, ada ya. Kalau multiple choice itu saya ada video, ada 2 yang bisa ditonton tuh. Ya, nah. Ya, bisa 2 itu, ada 2. Oke. Nah, kemarin dalam workshop tentang apa namanya itu? Yang apa? RPP itu saya jelaskan misalnya kita bisa melakukan banyak hal di sini, misalnya kita bisa melakukan peer review ya, penilaian sejawat. Ini contohnya penilaian sejawat yang seperti ini. Ya, bisa melakukan diskusi Bapak Ibu. Ya. Nih saya tunjukkan misalnya ini contoh diskusi anak akuntansi semester kemarin gitu. Itu dalam keadaan darurat karena saya belum mulai masuk karena saya dosen keduanya. Tiba-tiba apa namanya itu? Kita harus lockdown gitu ya. Nah, ini contoh diskusi Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya minta karena saya belum ketemu kalian sekalipun, tolong bikin video pengantar, penjelasan, atau teks. Kalau nggak bisa bikin video, kalian bikin teks gitu ya, tulis. Nah, nanti kita minta teman-teman yang komentarin. Nah, misalnya ini, di antara ini ada yang ini misalnya ini sudah sampai 12 orang yang mengomentari. Jadi satu diskusi dikomentari 12 orang dan seterusnya. Ya, itu contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi ada yang sudah kita bahas hari ini 2 saja baru kan, mengumpulkan tugas, kemudian membuat kuis. Itu pun memang sangat terbatas ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lagi tahu lebih banyak, saya punya 2 video tentang membuat kuis multiple choice. Jadi fokusnya multiple choice. Silakan ditonton. Ada yang satu itu membuat secara cepat gitu, ya. Jadi untuk membantu Bapak Ibu supaya gimana caranya saya tidak mau ribet-ribet, nah itu bisa cara cepat. Cara lambat ada juga gitu, ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Tunggu dulu, bentar. Ini, nah, ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat namanya glossary. Kalau kita di bahasa itu saya suka meminta anak menyumbang 5 kosakata yang ingin mereka pelajari. Jadi anak-anak saling nyumbang di dalam kamus ini nanti akan ada daftar kata dan definisinya. Itu bisa bagus sekali itu. Kuis, kemudian pengumpulan tugas seperti biasa, nah seperti itu. Jadi harapannya ya beginilah kira-kira. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada yang bertanya kita silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya Bu. Yuk. Elak ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Kalau enggak kita anggap selesai dulu sampai ini. Yang pastinya gini Bapak Ibu. Pertama, ini kerjaan bukan kerjaan yang gampang, tapi kalau tidak dikerjakan memang tidak akan jadi-jadi gitu. Itu saja. Jadi konsepnya jangan khawatir kok capek betul ya, pelatihan banyak sekali. Bahasa Inggris itu Bapak Ibu, kita Rabuan itu. Setiap hari Rabu itu kita 6 kali sudah ketemu, 6 kali itu. 1 kali pertemuan itu dari jam 8 sampai jam 12. Dan selalu diputus dengan, kita belum presensi nih. Itu kira-kira begitulah. Kita belum makan. Itu aja belum tuntas itu, tapi lumayan kan daripada tidak sama sekali gitu. Nah, makanya saya bilang ini kerja berangsur saja. Kalau baru bisa menyelesaikan 1 unit, 2 unit lumayan. Kita masih punya waktu sampai tanggal 31 Agustus ya kira-kira. Asumsikanlah misalnya untuk anak baru mungkin perlu agak lama gitu ya. Mungkin lebih cepat, lebih lama 2 mingguan gitu. Mungkin perkiraan saya begitu. Ya. Makanya kita di LP3M, LP3K itu komitmennya untuk membantu Bapak Ibu dengan kemampuan kita yang ya kalau dibilang terbatas itu kita bersyukurlah dengan segala macam resource yang kita punya gitu ya. Tapi memang kita sejujurnya kerepotan gitu. Makanya saya dengan kawan-kawan itu kan kita kalau dibilang mau udah ngasih pelatihan ya silakan aja gitu ya. Kapan aja kalau kita ada waktu, insya Allah kita isi gitu. Nih ada Pak Hari nih, kemarin Pak Hari udah nanya juga, ini kapan bahasa Indonesia? Pak Hari. Ya. Katanya BK itu tanggal 19 katanya kemarin minta itu. Jadi ya MIPA baru minggu kemarin itu ya, minggu kemarin. Hukum itu katanya sebentar lagi. Tadi ada Bu Eva tanya, ya nanti Bu kayaknya tanggal 19 kalau dealnya jadi, tapi saya belum tahu itu.
Ya. Nah, LPTK juga sama itu. Artinya kita itu saudara kembar lah gitu. Kita enggak beda-bedakan, sama aja gitu. Kemarin pertanian kalau salah itu dari LPTK ya 10 hari katanya, 10 grup. Kira-kira begitulah gitu. Ya. Berikut demikian Bapak Ibu. Mohon izin bertanya kembali, Pak. Ya, Bu. Ibu siapa namanya? Eva Iriani, Pak. Oh, Bu Eva ya. Silakan, Bu. Apakah LMS ini juga terkait dengan presensi kita? Misalnya, kita tidak melakukan presensi seperti biasa, tetapi kita melaksanakan pembelajaran. Apakah itu bisa terhitung presensi kita, presensi kehadiran? Kalau hitungan itu saya tidak bisa jawab, Bu. Nanti mungkin Pak Jeffrey bisa lebih kompeten menjawabnya ya. Tapi yang jelas mekanisme QR code kita itu nanti yang pakai QR itu. Jadi nanti kan Bapak Ibu ketika pembelajarannya selesai, tampilkan QR code, anak-anak silakan foto, nanti dia foto, dia langsung terhitung sebagai masuk hadir minggu itu gitu. Nah itu saya belum tahu, tapi berkemungkinan kalau sama dengan monitoring kuliah yang kemarin itu, kan setiap kita monitoring kan langsung dianggap hadir hari itu kan Bu ya. Semoga gitu, semoga saya. Apakah QR code itu nanti sudah bisa diaplikasikan di semester ini Pak? Sudah. Makanya nanti akan ada sosialisasi tanggal berapa lupa saya, tapi dalam 1-2 hari ini kalau tidak salah. Ya makanya dipantau aja yang di workshop siakan maupun di pengelola e-learning itu, nanti akan ada tanggalnya. Pak Jeffrey dan timnya akan memperkenalkan QR code. Tapi setahu saya sih kalau mekanismenya kemungkinan akan bisa terhitung sebagai monitoring perkuliahan. Tapi kalau presensi walau alam itu kita tanya beliau. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya Bu. Okay. Semoga gitu kan, maunya gitu ya kan, kita sudah kuliah, apa salahnya dibilang hadir kan? Ya, saya bukan mana-mana sin gitu. Bagus Pak, bagus. Ya, tanggal 24 Agustus katanya, QR code 24 Agustus Pak Saiful. Makasih Pak Saiful. Ya. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu, saya yakin sudah cukup lelah gitu kan. Kalau saya sih lelah gitulah gitu. Artinya tetap motivasinya tetap sama-sama berjalan bersama gitu ya. Saya pikir itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, bersedia 1,5 jam lebih atau hampir 2 jam bertatap muka. Bahkan ada yang sudah duluan sebelum saya udah pantengin di webinar kita. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu butuh informasi, silakan kunjungi website LP3M dan LPTIK. Insya Allah komitmen kita adalah terus memberikan sebisa kita dengan jadwal yang tersedia itu, kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya, yang penting kita harus bekerja sama. Salah satu yang bisa kita dorong tadi itulah adalah kalau Bapak Ibu bersedia, kita mulai dorong tim teaching secara mutlak gitu ya. Mutlak itu semuanya ikut dalam tim teaching itu. Mau 3 kelas, mau 4 kelas paralel, kita gabung jadi satu. Insyaallah hasilnya nanti baik untuk universitas. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Hari. Terima kasih Pak Dedi, Pak Jodion semuanya. Oh, ya Pak Hari. Kabar Pak Hari. Alhamdulillah. Ya. Semangat terus Pak Dedi. Yuk, sip. Pak Dedi. Ya Bu, siapa? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Jadi pagi sampai malam dia tuh. Sampai malam. Malam tidur saya. Sampai siang. Pak Chan. Ya. Hobi juga ya Pak Dedi. Banyak pahala. Apa? Hobi. Halo Pak Chan. Oh, enggak. Ya, hobi enggak Pak, Bu. Bukan hobi itu. Mau bertanya ke Pak Chan. Aduh. Aduh. Halo Pak Hari. Kapan aja Pak Hari? Aduh lah. Aduh lah. Aduh lah kita deh.